Ya oke, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Iya, ini episode yang kelewat. Maksudnya gue nggak sempet ngambil dari awal ya. Jadi saya nggak sempet ngambil dari awal proses pemijahannya. Jadi ada beberapa wadah yang saya punya, dan salah satunya tempat-tempat yang kecil seperti ini gitu ya. Ini wadah plastik ya. Mungkin bisa dibilang kontainer ya, kalau orang bilang kontainer small atau kontainer kecil gitu, box untuk makan, tempat naruh makanan. Jadi ukurannya nggak terlalu besar segini ya, ukurannya nggak terlalu besar segini ya. Jadi ini mohon maaf, jadi ini saya lagi breeding, jadi terpaksa saya buka karena saya perlu konten ini ke depannya. Saya perlu ngasih tahu ke teman-teman bahwa kalau breeding itu nggak harus tempat yang lebih besar atau besar banget, nggak perlu. Jadi tempat yang seperti ini bisa juga, bukan nggak perlu ya, artinya tempat yang kita punya aja kita buat, kita setting seperti ini. Karena dia transparan, saya bungkus dengan ini nih, plastik plastik yang ada aja, plastik yang ada, terus diisolasi ya, diisolasi kelilingnya. Yang ini sangat kecil. Nah, proses breeding ini teman-teman harus menyiapkan wadah yang lebih besar lagi nantinya. Nah, itulah kelemahannya. Artinya apa? Wadah sekecil ini nggak bisa menampung ketika nanti burayak atau anakan ikan cupang kita itu semakin lama semakin besar. Jadi ini proses pijah yang praktis aja, mengingat tempat yang ada terbatas. Jadi nanti setelah bertelur atau setelah menetas, kita diamin sampai beberapa hari aja. Bisa sampai 2 atau 4 hari, nanti baru kita pindahin ke wadah yang lebih besar. Nah, ini wadah yang lebih besarnya saya siapkan 2 kontainer. Saya siapkan 2 kontainer besar, kapasitas 150 liter ya. 150 liter nih. CB 150 itu maksudnya 150 liter. Jadi ini kode dari pabrikannya 150 liter. Oh, cuma 2? Ya, adanya saya cuma 2 nih. Jadi ini harganya lumayan tinggi ya. Kalau kita beli di toko yang menjual perabotan rumah tangga seperti ini, lumayan harganya sekitar 250 lebih atau 300 mungkin ya. Jadi sekitar segitulah, tergantung lokasi di mana teman-teman beli. Ini kan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, ada 7. Jadi gini, nanti setelah berhasil ya, entah ini berhasil semua atau enggak. Artinya memang kalau saya breeding harus banyak. Kemungkinan gak jadinya itu sekitar 10-20% itu ada aja yang gak jadi, artinya gak berjodoh dan gak bertelur. Makanya saya buat seperti ini banyak. Nah kan 7. Iya 7. Jadi misalkan nanti berhasil 6. Nah, 3 box ini akan saya masukkan jadi satu di sini. 3 box lagi saya masukkan jadi satu di sini. Gitu ya. Itu loh, kok jadi jenis satu? Nggak masalah. Karena ini jenisnya atau ikan cupangnya itu sama. Semua ini cupang galaksi. Ya, cupang galaksi. Lah, itu ada yang beda jantannya. Iya, memang kadang saya kekurangan jantan. Jadi saya kasih di sini dragon ya. Saya kasih dragon ini, dulunya black samurai, terus dia semakin tambah umur malah bermutasi dan dia menjadi dragon nih, putih ya. Dragon. Nah, ini galaksi dan koi, galaksi koi. Ada yang galaksi, ada yang galaksi koi. Jadi ada yang koi ya, ada lainnya dari koi, ada yang dari galaksi. Nggak masalah. Nanti udah besar-besar anakannya, kalau misalkan kita sukses ternak, anak-anakannya kan kita bisa lihat, nanti kita bisa sortirin. Kalau saya sepanjang gennya masih sama, saya masih bisa satuin di sini. Karena di sini nggak ada rencana ya, artinya nggak ada rencana untuk buat F1, F2, F3 sampai F4-nya saya nggak ada rencana. Yang penting saya breeding aja, nanti sampai menghasilkan burayak atau anakan, dan saya rawat sampai anakan-anakan itu besar. Baru nanti saya pilih-pilih, semoga anak-anaknya mereka ini bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Maksudnya kita bisa jual gitu, atau kita ya
mungkin apa ya, teman-teman kalau mau ya boleh gitu kita bagi, bisa juga. Cuman saya lebih suka saya menjual kepada orang yang suka, ya harganya bisa kalian ini deh, tentuin berdasarkan kualitasnya atau ikan cupangnya. Itu lebih fair buat saya. Harga itu nggak usah mikirin harga, belakangan aja kita lihat ikannya aja seperti apa. Karena merawat ikan cupang juga perlu perjuangan, perlu waktu, ya kan, perlu biaya. Jadi mohon teman-teman bisa menghargai teman-teman lain atau para breeder, para peternak ikan cupang. Semoga kalian bisa respect ke kami semua, ke saya, ke teman-teman semua breeder, bisa menghargai capeknya, atau bukan capek ya, emang capek, maksudnya lelahnya kita mengurusi atau perjuangan kita mengurusi ikan cupang ini gitu, sampai mereka punya anak-anak atau keturunan yang bagus-bagus ya. Jadi memang breeder itu luar biasa, kalau mereka sungguh-sungguh pasti bisa menghasilkan anak-anak yang bagus juga, dengan perawatan yang benar, yang betul, yang baik. Oke, nanti untuk kelanjutannya kalian bisa lihat video selanjutnya, karena ini masih baru awal, baru ditaruh atau baru di lepas betinanya. Tadinya dijodohkan terlebih dahulu ya di wadah gelas. Jadi di wadah gelas seperti ini, betinanya tadi ditaruh di gelas ini cup ya. Terus ini udah waktunya saya rilis. Jadi saya taruh tadi pagi, sore saya rilis betinanya. Besok kita lihat perkembangannya. Sepertinya juga ini udah ada yang berbusa. Ini posisi tengah malam sengaja saya, karena lupa ya, karena takut kelewat momennya, saya buru-buru videoin. Ini posisi tengah malam, jadi besok pagi kita lihat ada perkembangan apa. Oke, jangan lupa ditutup ya teman-teman, ditutup aja seperti ini pakai kalender bekas, ke kertas kalender bekas ya. Oke, jadi saya ulang kembali. Untuk wadah yang mini atau yang kecil seperti ini, kita bisa lakukan pemijahan atau lakukan breeding dengan syarat kita punya wadah yang nanti akan bisa menampung kelanjutannya dari proses breeding ini. Kelanjutannya maksudnya setelah bertelur, menetas 2-4 hari kita harus pindah ke wadah yang lebih besar. Kalau saya caranya kita gabungkan. Kalau saya gabungkan dari hasil pemijahan beberapa indukan, saya gabungkan menjadi satu. Nah, nanti ini yang di sini saya isi satu jantan aja. Saya isi satu jantan aja. Di sini saya isi satu jantan aja. Jantan yang seperti apa? Jantan yang udah lulus. Ya, lulus emang sekolah. Jadi lulus itu maksudnya gini, si bapaknya, si jantannya udah terbukti bahwa dia bisa merawat anak-anak ikan cupang ya, merawat anak-anak ikan cupang. Jadi walaupun beda indukan dijadiin satu, nanti tetap dirawatnya sama dia, dijagain ya kan. Nanti yang tenggelam diangkat sama dia, ditaruh lagi di buihnya sampai dia bisa berenang normal seperti ikan biasa. Baru nanti bapaknya udah gak terlalu banyak kontrol anak-anaknya, tapi tetap dia akan mengasuh anak-anaknya sampai besar ya. Sampai besar maksudnya sampai masa waktunya bisa kita angkat si jantan cupangnya ya, bapak cupangnya bisa kita angkat. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih, pantau terus dan jangan lupa nonton kelanjutannya video breeding ini. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.